No, drugs make me bad. I can't get out of bed. Yeah, drugs are bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke pembahasan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang peran kurikulum. Nah, apa yang dimaksud dengan peran kurikulum? Peran kurikulum yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, ada berapakah peran kurikulum? Peran kurikulum itu ada 3. Yang pertama, peranan konservatif. Yang kedua, peranan kreatif. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Nah, apa yang dimaksud dengan peranan konservatif? Peranan konservatif yaitu menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang masa lalu yang dianggap masih relevan atau masih berkaitan dengan masa kini kepada generasi muda. Dan peranan konservatif ini juga pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Maksudnya, peranan ini sifatnya mendasar di mana disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan kurikulum merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial. Contoh dari peranan konservatif yaitu mempertahankan pengajaran dan pembiasaan membimbing peserta didik untuk mengembangkan sikap saling menghormati, persatuan, saling menghargai, toleransi, dan bekerja sama antara dengan yang lain. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan peranan kreatif? Peranan kreatif yaitu ilmu pengetahuan dan aspek-aspek yang lain akan senantiasa mengalami perubahan, yakni mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Maksudnya, peranan kreatif di sini lebih menekankan agar kurikulum juga mampu mengembangkan sesuatu yang baru dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Contohnya seperti kurikulum yang digunakan harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan peranan kritis dan evaluatif? Peranan kritis dan evaluatif itu latar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang aktif dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada peserta didik perlu adanya penyesuaian. Yakni maka dari itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini. Selain dari itu, perkembangan yang terjadi pada saat ini dan saat yang akan datang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya, yaitu kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan agar kurikulum tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan pada saat ini. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Ketiga peranan kurikulum di atas saja harus berjalan secara berimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan, sebab jika tidak akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal lagi. Nah, yang berkaitan dengan ketiga peranan penting tersebut adalah tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat. Maka dengan demikian pihak-pihak yang terkait harus bisa memahami terhadap tujuan dan isi kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Cukup sampai di sini. Apabila
terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.